Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggota Silka Amiki, Uswatun Hasanah, Rifda Seknun, Afkar Zarif, dan Said Ramadan akan mempresentasikan tentang zaman Renaissance dan Aufklärung. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Silka Amiki. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silka Amiki dengan NIM 2103030087. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang zaman Renaissance. Di sini jadi Renaissance ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas. Gerakan Renaissance ini, perubahan ini lahir pada abad ke-14 sampai dengan 17 Masehi yang dimulai dari Italia dan menyebar ke seluruh Eropa. Julius Michelet merupakan sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dan memperkenalkan istilah Renaissance. Adapun ada beberapa latar belakang munculnya Renaissance. Yang pertama, adanya dominasi gereja dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dan kedua, ada kebebasan berpikir yang sangat dikekang. Hal ini disebabkan karena doktrin yang menyatakan bahwa menyelidiki alam sama halnya dengan menyelidiki kekuasaan Tuhan yang dianggap dosa. Adapun beberapa tokoh-tokoh Renaissance, yang pertama di bidang seni dan budaya itu adanya Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai dengan 1519. Dan kedua ada Raphael pada tahun 1483 sampai dengan 1520. Dan ada Michelangelo pada tahun 1475 sampai 1564. Yang kedua ada penjelasan samudera yaitu oleh Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506. Dan ada juga Ferdinand Magellan pada tahun 1480 sampai dengan 1521. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance yang mempunyai 3 sumber, yaitu pertama, adanya hubungan dengan kerajaan Islam di semenanjung Liberia dengan negara-negara Perancis. Yang kedua ada jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Dan ketiga ada perang salib pada tahun 1100 sampai dengan 1300 yang terulang sebanyak 6 kali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Uswatun Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ana Uswatun Hasanah dengan NIM 2103030101. Insyaallah pada kesempatan ini Ana akan melanjutkan pembahasan kami yaitu tentang yang pertama ciri utama Renaissance, kemudian yang kedua pengaruh Renaissance, dan yang ketiga zaman Aufklärung. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ciri utama Renaissance. Berkembangnya penelitian empiris merupakan salah satu ciri Renaissance. Oleh karena itu, ciri selanjutnya adalah munculnya sains. Di dalam bidang-bidang filsafat, zaman Renaissance tidak menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Perkembangan sains ini dipacu lebih cepat setelah Descartes berhasil mengumumkan rasionalismenya. Kemudian, jadi untuk ciri utama Renaissance yaitu dia terbagi menjadi 5. Yang pertama, humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Yang kedua, individualisme, yaitu kebebasan diri dan kepribadiannya. Yang ketiga, lepas dari agama, yaitu tidak mau diatur oleh agama. Yang keempat, rasionalisme, yaitu kebebasan dalam mengembangkan pemikiran. Dan yang kelima, yaitu empirisme, yaitu kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh Renaissance. Renaissance yang terjadi di Eropa telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia, termasuk juga di Indonesia. Salah satu dampak besar yang dirasakan Indonesia adalah adanya invasi bangsa Barat. Kegiatan invasi ini dipengaruhi oleh beberapa hasil penemuan pada masa Renaissance. Di antaranya mesin cetak oleh Johann Gutenberg, senjata api, dan kompas untuk menentukan arah mata angin dalam pelayaran. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang zaman Aufklärung. Aufklärung merupakan istilah dari bahasa Jerman yang berarti zaman pencerah atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance.
Jikalau Renaissance disebut sebagai peremajaan pemikiran, maka Aflarum menjadi masa pendewasaannya. Masa Aflarum mulai muncul pada sekitar abad ke-18 Masehi di Eropa, dan tokoh pelopor Aflarum ialah Francis Bacon yang berasal dari Inggris. Mungkin sekian dari Ana. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudara Rifda Seknun. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifda Seknun dengan NIM 210303089. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Uswatun Hasanah, yaitu latar belakang munculnya zaman Aflarum, yaitu terjadi perdebatan sengit antara akal dan iman, atau antara gereja dan kalangan negarawan Eropa. Selanjutnya, pemaksaan mengikuti doktrin yang telah dikeluarkan oleh pihak gereja dalam dogma-dogma gerejanya. Pemaksaan untuk melupakan akan kebudayaan mereka dulu, yaitu kebudayaan Romawi dan Yunani. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh Afkar Zarif. Baik, nama saya Afkar Zarif, NIM saya 210303049. Akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rifda Seknun. Masa pencerahan di 3 negara Eropa. 1. Masa pencerahan di Jerman. Yang menjadi pusat perhatian di Jerman adalah etika. Orang bercita-cita untuk mengubah ajaran kesusilaan yang berdasarkan wahyu menjadi sesuatu kesusilaan yang berdasarkan kebaikan umum. Sejak semula pemikiran filsafat dipengaruhi oleh gerakan rohani di Inggris dan di Prancis. Hal itu mengakibatkan bahwa filsafat Jerman tidak berdiri sendiri. Masa pencerahan di Inggris. Salah satu gejala pencerahan di Inggris ialah yang disebut deisme, atau aliran dalam filsafat Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan gagasan Edward Herbert yang dapat disebut pemberi alas ajaran agama alamiah. Menurut Herbert, akal mempunyai otonomi mutlak di bidang agama. Juga agama Kristen ditaklukkan kepada akal. Atas dasar pendapat ini, ia menentang segala kepercayaan yang berdasarkan wahyu. Terhadap segala skeptisisme di bidang agama, ia bermaksud sekuat mungkin meneguhkan kebenaran-kebenaran dasar alamiah dari agama. Masa pencerahan di Prancis. Pada abad ke-18, filsafat di Prancis menimba gagasannya dari Inggris. Pada pelopor filsafat di Prancis sendiri, Descartes dan lain-lain telah dilupakan dan tidak dihargai lagi. Sekarang yang menjadi guru mereka adalah Locke dan Newton. Sama halnya dengan Inggris, demikian juga di Prancis terdapat bermacam-macam aliran. Ada golongan ensiklopedi yang menyusun ilmu pengetahuan dalam bentuk ensiklopedi, dan ada yang golongan materialis yang meneruskan asa mekanisme menjadi materialisme semata-mata. Aliran perintis peristiwa Aufklärung di Jerman. 1. Rasionalisme, 2. Empirisme, 3. Kantianisme, 4. Idealisme, 5. Post-sufisme, 6. Pragmatisme, 7. Fenomenologi, 8. Eksistensialisme. Aliran-aliran pada filsafat barat yaitu 1. Rasionalisme. Rasionalisme merupakan pendekatan filosofis menekankan akal budi rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau dan bebas dari pengamatan indrawi. 2. Empirisme. Empirisme adalah sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Tokoh empirisme pada umumnya memberikan tekanan lebih besar pada pengalaman dibandingkan dengan filsuf-filsuf lain. Pengalaman indrawi menurut mereka adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. 3. Kantianisme. Kant mencoba merumuskan kebenaran ilmu pengetahuan melalui faham yang bertentangan, yakni rasionalisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah kerjasama dua unsur, yakni pengalaman dan kearifan akal budi. 4. Idealisme. Idealisme suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealis secara umum berhubungan dengan rasionalisme. 5. Positivisme.
Pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Artinya ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukurannya. Jadi pada dasar positivisme itu sama dengan empirisme dan rasionalisme. Hanya bedanya empirisme menerima pengalaman batiniah, sedangkan positivisme membatasi pada pengalaman objektif saja. 6. Pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran yang inti filsafatnya adalah pragmatik dan menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. 7. Fenomenologi. Ahli fenomenologi yang pertama dan penting adalah Edmund Husserl, dikenal dengan doktrin ajaran tentang fenomenologi murni. Dalam menjelaskannya, ia menggunakan metode reduksi fenomenologis. Ada prioritas ilmu fenomenologi di atas ilmu fisika dan psikologi apapun. Fenomenologi merupakan bentuk mendasar dari ontologi. 8. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran pemikiran yang menekankan bahwa sesuatu itu ada, berbeda dengan esensi yang menekankan keapaan sesuatu. Lebih jauh, eksistensi adalah kesempurnaan. Dengan kesempurnaan, sesuatu menjadi sesuatu eksisten. Eksistensialisme merupakan sebuah gerakan filosofis yang menentang esensialisme. Ya, saya Said Ramadan dengan NIM 210303157 akan melanjutkan penjelasan dari saudara Afkar tentang pengaruh Aufklärung. Pengaruh Aufklärung sangat dirasakan pada perkembangan teknologi dan pemikiran abad modern. Selain itu, masa Aufklärung juga menghasilkan beberapa filsafat penting yang masih diadopsi sampai saat ini dalam berbagai ilmu pengetahuan. Secara garis besar pengaruh Aufklärung bagi dunia terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh di bidang pemikiran dan teknologi. Di bidang pemikiran, munculnya zaman Aufklärung telah menyebabkan berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Sementara itu, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai bermunculan penemuan-penemuan baru yang menjadi revolusi di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini.